di sepak bola. Saya sempat menjadi sekretaris tim di Gelora Dewata. Udah gitu sebelumnya saya sempat jadi manajer di Perseden, ya. Baru Perseden naik ke Divisi 1. Nah, sempat saya jadi manajer juga di sana. Tiada hari tanpa ra. Ya. Tiada hari tanpa red label, tiada hari tanpa black label. Tiada hari tanpa ke Jalan Tuku Umar, ke Kuto dan lain sebagainya, Jalan Kartika Plaza itu. Tiada hari tanpa itu, kan itu. Kita harus sabar menghadapi hidup ini. Kita sadar. Ya, hidup ini fakta gitu loh. Apa itu, kakak saya bikin roti kukus itu kan udah berapa bulan ini. Nah, itu kan makan saya paling suka. Nah, saya minta, saya makan, akhirnya itu keluar dia. Keluar dia gitu loh. Ya. Nah itu akhirnya saya gini, ya kalau emang saya harus seperti ini, saya siap untuk ngayah di Puro. Nah satu-satunya ya pemangku yang menawarkan diri, calon pemangku yang menawarkan diri kepada saudara-saudara adalah saya mungkin. Waktu itu? Waktu tahun 2005. Orang kan biasanya cari pemangku ya, sulit. Susah. Ya, ya. Saya tidak mau pasti berkelit. Karena bebannya banyak. Ya. Kemudian tidak ada hasil kan gitu. Ya, apakah itu ya? Nah itu. Jadi pada saat itu karena tahun 2004 saya menempatkan keponakan saya untuk menjadi pemangku. Tahun 2005 akhir saya mau jadi pemangku, kan orang kaget. Ya. Orang kaget. Nah, satu-satunya orang yang mengumpulkan semeton untuk sebuah menawarkan diri untuk menjadi pemangku gitu ya. Ya. Kalau sekarang yang lumrah kan mengumpulkan saudara, mengumpulkan klan, mengumpulkan komunitas untuk menawarkan diri mau jadi bupati atau kepala desa, bahkan klien kayak gitu. Nah, itu saya ini gitu ya. Itu saya menawarkan diri untuk menjadi itu. Jadi kan orang kaget semua. Ya. Nah, akhirnya orang berpikir, satu, saya orangnya dilihat tidak konsisten ya, tidak konsisten. Nah, udah gitu, saya orang yang amburadul. Ya, sejarahnya. Iya. Kan gitu dulu. Jadi masa lalunya. Jadi tiada hari, ya, tiada hari tanpa ra. Ya. Tiada hari tanpa red label, tiada hari tanpa black label. Tiada hari tanpa ke Jalan Tuku Umar, ke Kuto dan lain sebagainya, Jalan Kartika Plaza itu. Tiada hari tanpa itu, kan itu. Nah, udah gitu, artinya apa? Mereka tidak mencibir. Betul, mereka melihat fakta. Mereka melihat fakta. Kelabok hijau toton, ya kalau muda ada di Mangku, ya kalau muda ada di kene. Nah, artinya apa? Artinya apa? Salah enggak mereka ngomong seperti itu? Iya. Ya, historinya seperti itu. Nah, salah enggak? Marahkah saya dengan ini? Marahkah saya dengan orang yang ngomong seperti itu? Enggak. Saya tanyakan diri saya. Betul enggak apa yang dikatakan mereka, bahwa saya pemabuk, bahwa saya penjudi, ya, bahwa saya ikut main politik? Betul enggak? Saya tanyakan diri saya, oh betul. Kalau betul ngapain saya nyari dia? Ya, makanya di sana saya sudah berpikir, kita tidak bisa merubah orang lain kecuali kita merubah diri kita sendiri. Ya saya rubah. Ya. Tapi waktu itu belum kesimpulan rapat belum diterima. Orang di sini kan saya otoritas. Jadi boleh katakan kalau saja saya kan orangnya ini kan otoriter, artinya otoritas lah. Dari kesepakatan itu oke lah, dalam hati mereka tidak terima, tapi ya ada terima. Hasil rapat oke. Terima. Tapi akhirnya yang membuat mereka yakin Idan Alimsyir merubah diri. Saya tidak tahu saya berubah enggak ya. Jadi itu. Jadi artinya apa? Saya tidak mencari dia, orang-orang yang ngomong seperti itu, ya. Itu kan baru proses untuk menjadi mangku, belum lagi untuk menjadi suling ya. Oh, itu orang, wah dia mau kemana dibawa ini, dia orang begini, dia orang begini, dia orang begini. Akhirnya saya tanyakan diri saya,
betul enggak apa yang dikatakan orang-orang itu? Betul enggak aku peminum? Saya tanya, oh betul. Ya, betul enggak kalian suka main malam-malam? Saya tanya diri saya betul. Betul enggak kalian sering menceki dan lain sebagainya? Saya tanya diri saya betul. Kalau saya betul, ngapain saya cari dia? Ya saya diamin. Nah sekarang kamu ada di mana sekarang? Nah, sekarang saya tanya ke dia, saya sekarang ada di mana? Saya ada di sini. Nah sekarang bagaimana Swadarmo ini, itu yang saya jalankan. Bagaimana kita semestinya menjadi calon pemangku pada saat itu, melajah kita gitu. Akhirnya titik balik artinya Semeton mau menerima dan meyakini apa yang menjadi pilihan Ida Punapi. Makanya tahu berapa tahun itu? Lama. Ya, lama kadang-kadang. Nah itu kan orang kan begini sebenarnya. Orang selalu hidup ini pencitraan. Ya. Pida nak yokene, ibi nak yokene, telur nak yokene kan begitu. Ya. Kengken kalben mani gitu ya. Betul. Ya. Padahal hidup ini hari ini. Tapi kan tetap kita berpikir atito, wartamano, nagato. Berpikir yang sudah lewat kan begitu. Iya. tapi kan hidup ini hari ini. Ya, hidup hari ini, tapi ke depan juga tidak tahu. Ya, kemarin sejarah, hari ini adalah nugrah, besok adalah misteri. Ya. Nah, itu salah enggak? Enggak, orang pemahamannya dia seperti itu. Nah, itu akhirnya saya berjalan. Udah gitu dari ini, jadi saya ngomong sama saudara semua. Jadi untuk menjadi pemangku ini, jadi saudara-saudara tidak usah beban tentang Banten dan lain sebagainya, karena ini niat saya, biarkan saya seperti ini. Nah, ada juga saya satu yang saya pakai ini, bukan pembenar lah, saya pakai ini sama saudara-saudara, bahwasanya di sini saya berdampingan dengan pura. Pura ini bukan tempat suci. Pura inilah tempat yang kita sucikan. Seyogianya yang mendampingi pura ini adalah orang yang telah disucikan. Ya, tapi karena kemarin ini dalam pembicaraan itu saya diharapkan untuk menjadi mangku, karena saya masih pikiran saya masih kayak burung. Saya tidak mau, saya tunjuk keponaan. Nah, pada saat itu saya udah katakan itu, akhirnya saya katakan untuk biaya apa itu nanti biar saya. Dan ada yang mengatakan bahwa saya mecat pemangku. Karena saya mengangkat, saya dibilang saya tidak ada mecat pemangku. Ya, karena saya ngomong seperti ini, sing dadi nistani nak mayatnya, sing dadi nistana bakti. Ya. Nah, saya sudah kasih tahu itu, ini keponakan, tapi saya imahnya saya ambil. Ya, saya katakan, lihat Pak Man akan kini, lihat tetap kalau sifatnya eksternal keluar, kulaman apa aja benar, lihat menjalan, Pak Man ngoyong, kita terjumpa. Nah, gitu ya. Tetapi kan ininya dia kan beda mungkin. Jadi ada yang berikan masukan, gitu. Tapi itu sudah clear. Dan sekarang malah itu hikmahnya proses itu saya pakai. Gitu ya. Dari pemangku kemudian memilih, artinya perjalanan menjadi Sulinggih ini berapa tahun itu? Dari pemangkunya dulu, terus memilih berapa tahun jadi pemangku, kemudian memilih menjadi Sulinggih. Saya jadi Sulinggih tidak memilih. Ya, artinya sampai di sana itu berapa tahun perjalanan itu? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Nah, selama 1,5 tahun itu seperti apa proses pembelajaran? Kan ada proses pembelajaran sebelum medikse itu kan harus ada proses pembelajaran. Gimana ide ceritanya begini, ya begitu saya jadi mangku, ya sudah diwinten oleh Ida Pedanda pada saat itu, ya sudah diwinten oleh Ida Pedanda di Griya Sunyo, ya itu saya jadi pemangku. Udah gitu saya jadi pemangku, jangankan mantra-mantra, Trisandi aja saya tidak hafal. Ya. Ya,
Trisani aja saya tidak hafal. Harus saya belajar Trisani. Nah udah gitu saya mau Banten sehari-hari di sana. Ya. Nah pasnya di Bali Lord ini, kakak saya punya rumah di Pemenang, Tabanan. Kok saya punya gini? Ngomong pada saat masih jadi mangku sama istri, masih tetap saya ngomong mama papa. Ya, mah di Pemenang ada sulingge, ada empu. Padahal kakak saya punya rumah di Pemenang 2. Saya ada pernah hero itu. Harus hari ini datang ke sana. Nah, akhirnya pada saat itu, ya, pada saat saya jadi pemangku, sebelumnya saya pernah memiliki mobil lebih dari 2. Ya, jadi hidup di zona nyaman kelihatannya pada saat itu. Pada saat jadi pemangku, ya, saya jangan sepeda motor, sepeda dayung aja saya tidak punya. Ya, saya pernah menjadi yang disebut juragan tuku api. Ya, juragan tuku api. Pada saat saya jadi pemangku, ya, jangankan api yang ada kameranya itu, ya, itu ada itu, tapi tidak secanggih sekarang. Api jadul aja saya tidak punya. Ya. Jadi sekarang saya mau cari guru untuk belajar, saya tidak punya sepeda motor. Ya, akhirnya saya duduk di depan, melihat orang lewat, udah gitu saya stop. Nah, pada saat itu omongan orang ke Ida itu ada yang ngomong mangku, ada yang ngomong masih Pak Man, ya, bagi Ida tidak masalah, ya, itu hanya ucapan aja. Yang penting niatnya dia baik, gitu. Ditanya, kan Pak Man, gitu. Gimana Pak Man? Gitu. Kamu mau kemana? Tidak kemana? Pinjam motornya ya, gitu. Ya Pak Man, gitu. Tapi jangan ditanya ya, kalau saya ada kembalikan gitu maksudnya, ya, ya, gitu. Nah, itulah saya pinjam motor untuk belajar. Datanglah saya ke Pemenang, ya, datang ke Pemenang di nabi saya di sana. Nabi saya udah gitu pada saat itu beliau lagi istirahat, ya, beliau mengatakan tumben katanya ada Anggo Griyo yang berani membangunkan beliau, berani membangunkan beliau. Nah beliau Ida mengatakan, ya, saya perkenalkan diri, saya sendiri tidak tahu pada saat itu yang mana namanya Pandita Empu, yang mana namanya Pedano, yang mana namanya Resi Bujangga, yang namanya yang lain-lain, ya. Yang penting pada saat itu orang jadi ini Sulingih aja baru udah tahu pada saat jadi pemangku. Nah, gitu. Karena Ida ini memperkenalkan diri, Ida bertanya, apa yang saya harus panggil? Nah, beliau mengatakan Ida Nak Lingsir. Oh iya. Nah itu yang Ida mengatakan bahwa saya seperti ini, saya minta tuntunan. Nah, saya minta tuntunan karena saya jadi mangku. Ida ngomong latar belakang Ida itu kayak apa, ya, ngomong seperti itu. Nah setelah itu akhirnya ya main aja ke sini, main ke sini, udah gitu terus berapa minggunya Ida ke sana lagi. Nah, pada saat itu beliau mengatakan, ku pirasat Nak Lingsir, ku akan jadi seperti ini, seperti Napida, seperti tiang, jadi suling ya. Gitu deh. Begini Ida ampuro niki, kadi anak sekolah, bang yang tiang uli kelas 1 dumun. Yang gurun tiang orang tiang menek sekolah, menggurun tiang orang tiang lamo semenek sekolah bang yang tiang kini. Artinya begitulah. Ya. Nah, dari itu jalan. Nah, udah ini tahun 2006 tiang 2006 tiang ke sana, 2007 beliau menanyakan. Ya 2007 awal beliau menanyakan. Ku kal tetap jeritnya komang, kal tetap jeritnya kene kal kembali tuh ku jeritnya komang, kembali ku ke gerda gerudug terus kentan Ida
Nah, lain ku jadi sing ada keberanian, ku akan bisa seperti ini labil kan dibilangnya. Kengken ku jani, gitu. Nah, akhirnya tiang berpikir, ya, kemarinnya sudah di untuk persiapan jadi bawati, jadi suding ya. Tiang ngomong matur sareng kita. Ya, kalau memang seperti itu, berikan tiang waktu 2 jam aja untuk berpikir. Tidak sampai 2 jam. Nih, akhirnya tiang di sana tiang berpikir begini. Apa yang kita bisa kerjakan hari ini, itulah pekerjaan lagi 5 tahun. Ya, karena hidupnya hari ini. Nah, kalau saya tunggu anak saya besar, gini, kok saya berani seperti itu pada saat itu? Ya, anak saya besar lagi 15 tahun, lagi 10 tahun, 15 tahun. Apakah mungkin? Apakah saya yakin saya punya uang untuk itu? Apa yakin saya bisa membesarkan anak saya sesuai dengan keinginan saya? Nah, itu. Akhirnya saya kembali lagi begini. Hidup ini 3. Keberanian, kepastian, komitmen. Ya. Kita berani untuk sebuah kepastian. Kita mau jadi apa sekarang? Komitmennya ini risiko. Ya, risikonya ini bukan kalah saja. Menang pun risiko. Ya. Kalah menang sebagai risiko kan. Ya, itu risiko. Akhirnya kita harus sering ngomong, hidup ini harus ada keberanian, kepastian, komitmen. Dan apa yang kita bisa kerjakan hari ini, itulah pekerjaan lagi 5 tahun, itulah pekerjaan lagi 10 tahun. Yang jani sing pragat, karwan ben limang tiban, kalanu, hidupnya rago kayang tuh. Ya. Sekennya nih rago ngelah, gitu ya. Akhirnya Ida katakan sama beliau, sampaikan, nih Ida, tunas dia. Lagi 1 bulanku, gitu. 1 bulan? Lagi 1 bulan, medikso bawati. Tapi prosesnya nih kok, proses untuk pembelajaran ini kan terlalu singkat gitu. Karena begini, yang Ida belajar itu tatwa penting, teologi penting, filsafat penting, tata cara ya, pelaksanaan kan gitu. Ya. Tetapi yang jauh lebih penting itu bagaimana kita belajar sabar dan sadar. Kenapa itu? Sabar dan sadar. Ya. Ya itu aja. Sabar dan sadar. Kita harus sabar menghadapi hidup ini. Kita sadar. Ya, hidup ini fakta gitu loh. Tapi akhirnya kan harus ada idom tadi lah. Belajar Nyuryo Sewano, kemudian belajar mantranya. Oh, itu sudah praktek dari belum menjadi bawati. Oh gitu. Ini kan sebulan memilih, kan belum jadi bawati nih dari belum. Sebelum itu kita sudah jalanin. Sudah praktekkan. Teori, praktek, belajar, baca buku dan sebagainya sudah itu. Nah, setelah sudah jadi bawati, tinggal pemantapan untuk menjadi sulinggih. Berarti sebulan. Sebulan itu kan kata Ida sebulan dari sebulan itu dari pemangku. Lagi 1 bulan saya akan diinisiasi untuk menjadi bawati. Dari bawati ini proses untuk menjadi Dwi Jati, Sulinggih. Ini butuh waktu lagi. Berapa bulan? Itu Ida 1,5 tahun. 1 tahun lebih lah ya. 1 tahun lebih itu jadi artinya apa? Itu prosesnya dari bawati sampai menjadi Sulinggih itu ada jenjang waktu itu 2 tahun. 2 tahun. Ida 1 tahun ini. Terakhir Ida, setelah perjalanan Ida seperti itu, demikian panjang, kemudian menjadi Sulinggih, ke depan ini apa yang akan Ida pikirkan, apa yang akan Ida lakukan? Saya tidak punya ini untuk punya untuk membuat sesuatu yang gini tidak ada. Jadi artinya apa? Nah, ke depan ini bagaimana saya bisa memperbaiki diri dan bisa memberikan sesuatu ini kepada orang lain. Itu aja. Nah, karena apa? Karena tadi saya katakan kadang-kadang saya berpikir di saat sekarang ini, pada saat saya menjadi Sulinggih, ya, menjadi Sulinggih itu umur saya 48 tahun. Ya. Anak saya nomor 2
itu baru 8 tahun. Yang nomor 2. Anak saya nomor 1, dia tamat SMA 3 tahun yang lalu. Secara teori, ya, itu kan harus saya besarkan dulu. Ya. Ya. Nah, saya di sini, saya tidak punya cari. Saya tidak punya Tegal. Saya tidak punya akademik formal yang mumpuni, hanya tamat SD. Nah, akhirnya saya mengambil tindakan seperti itu. Nah, itu saya masih bertanya, kenapa ya saya berani seperti itu dulu. Gitu. Ya, ini kan pilihan seperti ini kan sudah harusnya terlepas kan. Tidak lagi memikirkan keluarga, kan begitu aturannya dalam kependetaan. Tidak memikirkan keluarga, ini sudah terputus karena ada proses kelahiran kembali. Nah, sekarang seperti apa? Karena seperti ini kan sudah nak lingsir ya harus melakukan sesuai profesi mangkin kan gitu. Nah, ke depan apa yang akan menjadi pilihan nak lingsir? Itu dah bagaimana ke depan saya bisa mengurangi keterikatan, ya, untuk bisa mengurangi keterikatan, jadi bisa melepaskan keterikatan untuk mencapai ini ke tingkatan yang betul-betul lepas. Jadi kalau yang sekarang ini kan baru tingkatan belajar untuk melepaskan keterikatan di ini. Kita tidak usah munafik. Karena apa? Karena saya juga masih memikirkan anak, kan gitu. Jadi belajar melepaskan keterikatan duniawi sedikit-sedikit. Ini yang kita belajar menyepi dulu. Ke depan saya ingin betul-betul bisa melepaskan diri dari keterikatan semuanya. Kalau istilah gininya bisa saya bisa saya menjadi menekuni sanyasin. Sanyasin ya. Kan itu harapan terakhirnya. Itu ininya. Dari proses perjalanan itu kan seperti itu. Ya. Sanyasin. Itu bisa saya menjadi bisa saya ini ke sanyasin. Dari sekarang saya sudah mulai melangkah ke hal-hal itu. Jadi saya juga ingin keinginan itu terus tetap ada. Tapi yang tidak boleh adalah kita terikat dengan keinginan. Nah, yang sekarang ini yang masih terjadi ini kan kita ini kami ini khususnya saya Ida ini masih terikat dengan keinginan. Ya, keinginan apa? Dotnya kini, dotnya. Nah, itu masih terikat, tapi nah ini udah belajar untuk melepaskan ini dulu sedikit-sedikit. Astengkara nanti karena doa-doa dari orang-orang yang baik-baik seperti kalian-kalian ini, ya. Ini kan Ida bisa ketemu dengan kru-kru yang ini, teman-teman ini kan karena Ida memiliki karma baik. Tanpa Ida memiliki karma baik, Ida kan tidak bisa ketemu dengan orang baik-baik. Perjalanan juga. Itu. Baiklah, Lingsir suksemo sampun memberi cerita, kita berbagi pengalaman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan Ida Pandita Empu Putrayoga Pramadaksa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa sekalian. Terima kasih, suksemo.